Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-fata quwwatan syadidah wa ja'ala al-Indonesia dawlatan mustaqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa duril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Wa qala aidan qala nabiyullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena pada malam hari ini kita semuanya dihadirkan di majelis taklim wa tazkir Ahlul Badar. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan yang hadir pada saat ini nanti kita bisa berkumpul di taman-taman syurganya Allah. Salawat serta salam mari sama-sama kita berikan salam terindah, tercinta, tersayang kepada manusia pilihan kekasih Tuhan, karena beliaulah saat ini kelahirannya kita rayakan, dan insya Allah mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memandang wajah beliau nanti di yaumul akhir. Siapakah beliau? Manusia ketika namanya kita sebut maka tenang hati kita. Siapakah beliau? Manusia yang luar biasa ketika namanya kita sanjung maka bahagia dunia akhirat kita, karena beliaulah satu-satunya manusia yang dapat memberikan jaminan syafaatul uzmanya di yaumul qiyamah. Habibanal kiram, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bosan enggak ngadain maulid? Bosan kagak duduk dalam majlis maulid? Ini bagian daripada salah satu cinta kita kepada beliau yang begitu tinggi. Alhamdulillah. Kenapa kita mencintai beliau? Karena beliau manusia istimewa, sedangkan kita manusia biasa. Kenapa kita sayang kepada beliau? Karena beliau manusia luar biasa, sedangkan kita manusia paling biasa. Betul? Beliau manusia mulia, kita hina. Beliau manusia berlimpah pahala, kita banyak dosa. Betul enggak? Terus apa perbedaan dengan diri kita dengan beliau? Beliau dilahirkan, kita pun dilahirkan. Beliau dalam kandungan, kita pun dalam kandungan. Beliau punya ibu, kita pun juga punya ibu. Beda beliau dengan kita. Apa perbedaannya? Kalau kita hina, beliau mulia. Kalau beliau suci, kita banyak najis. Kenapa saya ngomong demikian? Jelas. Kalau kita lahir bapak ibu dari entuh, paham? Dari mana? Entuh. Keluar najis air kencing dari mana? Entuh. Keluar meen dari mana? Entuh. Darah head dari mana? Dari entuh. Palak bocah keluar dari mana? Entuh. Mulia apa hina? Suci apa najis? Dari mana? Entuh. Dari mana, Bu? Entuh. Ternyata baginda Nabi kita bukan dari entuh.
Terus dari mana? Tahta syurra fi qalban. Bener kayak lewat depan kuburan. Buah cerme dicampur salak, jamaah rame, jawab Allahnya kurang kompak. Buah salak, buah payak, kalau jawab Allah kompak, saya doain punya mantu orang kaya. Wah ilah, amin apa ngarep kencang banget. Tahta syurra fi qalban. Ternyata baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad, Allahumma salli wa sallim, beliau dilahirkan dalam keadaan mulia, bukan dari entuh, tapi dari bawah pusar, di atasnya entuh. Adanya sebelah kiri, kalau orang zaman sekarang bilang sesar. Diapain baginda Nabi kita? Sesar. Terus siapa dokternya, siapa bidannya, siapa perawatnya? Ini mah ilmu Allah, bukan ilmu manusia. Karena bagi kita susah, bagi Allah mudah. Bagi kita sulit, bagi Allah gampang. Bagi kita besar, bagi Allah kecil. Bagi kita jauh, bagi Allah dekat. Bagi kita mustahil, bagi Allah mustajabah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kurang kompak. Berarti jamaah biar kata setengah 12 kurang seperempat, matanya masih melek, kupingnya masih ngedengerin tausiah, nggak ngantuk. Sebab kalau orang yang jelas ngedengerinnya jawabnya ngejelas, tapi kalau orang ngantuk jawabnya juga kagak nyambung. Til anak begitu, karena ngantuk. Makanya jangan jawabnya ngantuk, jawabnya yang jelas. Bukan gara-gara Kiai Munawir lewat depan kuburan. Oh, kun fayakun. Maka terjadi dan terjadilah baginda Nabi kita disesar. Terus siapa bidannya? Wassayyidah Maryam, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hawa. Yang pertama yang menjadi bidannya Siti Maryam, yang kedua Siti Aisyah, yang ketiga Siti Hawa. Sekarang saya mau tanya, Bapak kenal sama Siti Maryam? Kenal di mana? Itu mah Po Iyam. Ibu kenal sama Siti Aisyah, sama Siti Hawa, sama Po Siti. Kenal Po Siti? Yang kerjaannya suka ngutangin seragam, yang ngambil Po Eti, Juju, Masna, Sarna, Sarni, Mimin sama Mumun kadang-kadang 4 kali bayar, susah banget ditagihnya tuh. Po Siti itu mah. Ini bedanya Siti Maryam, Siti Hawa, dan Siti Aisyah. Terus siapa yang menjadi perawatnya? Wa ma'aguma minal huril ain. Allah hadirkan dengan taufik dan hidayahnya bidadari-bidadari cantik yang hidup di alam surga, hadir mendampingi persalinan yang lahir manusia pilihan kekasih Tuhan dari ibu yang solehah Siti Aminah. Alhamdulillah. Bidadari Pak, bidadari Pak. Bapak pernah ngeliat bidadari apa kagak? Sekarang saya mau tanya jujur, nggak ada dusta di antara kita. Pak, bidadari cantik apa kagak? Cantiknya banget apa polesan? Sekarang saya jujur, nanya jujur sama Bapak,
Jangan bohong jawabnya. Istri bapak yang hadir saat ini cantik apa kagak? Cantiknya banget apa polesan? Takut bininya galak. Kalau istri kita cantik pak, cuma cantiknya polesan, betul nggak? Tapi kalau bidadari emang cantik dari sononya, kenapa hidupnya di alam surga? Lihat istri kita cakepnya polesan, mau berangkat ngaji ngaca 15 menit belum beres. Itu depan kaca ngerias pak, alis dikereng-kerengin mirip alis mata Shinchan. Mata jadi belok-belok jadi sipit, kedap-kedipnya biar menarik ditambahin maskara kayak orang Jepang, namanya anti badai tsunami. Di tengahnya diwarnain ungu kebiru-biruan, udah kayak film Korea, K-pop, namanya eyeshadow. Kanan kiri ada garis kecil namanya eyeliners. Pipi ejo merah kecoklatan namanya eye otok, eye ayam, eye kambing, eye cocok. Blow on apa namanya? Blush on ya, bukan blow on. Cakepnya polesan. Wa wajhuhu asyaddu bayadan minal qamar lailatal badri. Bapak ibu jangan khawatir dengan kita duduk dalam majlis maulid, berzikir, bertahmid, bertahlil, serta lisan kita basah membaca salawat. Nanti di hari kiamat kita bakalan datang dengan wajah yang ganteng, ibu yang cantik jelita, terang benderang melebihi terangnya malam bulan purnama. Indahnya bulan tak seindah wajahmu. Pret. Cantik banget ya, tetapi jangan khawatir ibu, bidadari yang cantik hidup di alam surga tidaklah cantik kecuali hadir seorang wanita yang cantik dari pribadi istri yang solehah. Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, cinta kepada Nabi itulah yang membuat istri kita jadi cantik. Alhamdulillah. Insya. Sampai mana tadi? Bidan. Bidannya udah hadir, perawatnya udah hadir. Makalah manusia yang pilihan, manusia pilihan kekasih Tuhan lahir dengan izin dan taufik serta rahmat dari Allah. Allah pun bersiap-siap menyambutnya dengan senang, bangga, bahagia, termasuk kita sebagai umatnya saat ini. Alhamdulillah. Rahatil atyaru tashdu mimma adi ahmadi filaya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Penuh dengan rahmat, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kemudahan, tiada ada kesulitan, nggak ada namanya keresahan, nggak ada juga kesulitan. Nggak seperti ibu melahirkan anak, susah, wahnan, ala wahnin, karena air mata, karena air darah, air keringat, nyatu, ngeden kesakitan. Taruhannya cuma dua, kalau kagak hidup, mati. Betul nggak bu? Tapi Siti Aminah penuh dengan keberkahan, nggak ngalamin pas ngidam seperti ibu ngalamin ngidam. Betul. Kalau orang zaman sekarang kan ngidamnya nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu lebih aneh. Kalau orang dulu ngidam takut kena matahari, betul nggak? Tapi zaman sekarang ngidamnya ngelihat laki nek, bau apapun nek. Duduk kekebat-kekebet, samping kirinya bobat ketek, lakinya bawa duit 6 juta, beda. Ngidamnya zaman sekarang mengidam dulu, tapi tetap aja fase begitu pasti dialami.
Betul nggak Bu? Belum lagi 8 bulan, 9 bulan, body ibu yang mulus jadi melar. Belum ada plek-plek hitam. Belum lagi namanya ibu merasakan susah, rebahan salah, teguling, takut pecah, miring nyesek, telentang ngap. Serba salah Bapak. Ini dirasain cuma ibu, Bapak mah nggak ngerasain. Datang ke rumah sakit. Udah 9 bulan ditanya sama resepsionis, Bapak mau beranak? Bukan saya. Iya saya tahu istri Bapak. Iya istri Bapak. Sekarang saya mau tanya, istri Bapak pakai dana BPJS apa dana cash? BPJS Bu. Maaf Bapak nggak ada kamar. Betul nggak? Makanya nih PR buat pemerintah kita. Mudah-mudahan kita dianugerahi pemimpin yang beriman, yang sayang kepada rakyatnya. Terutama ibu mau hamil jangan dipersulit Bapak. Tuh, kalau nggak punya duit dana cash susah. Ada jenis sesar harganya paketan. Ada yang 12 juta, 15 juta, 25 juta, tergantung kamar. Sekarang saya tanya sama ibu mau ngelahirin hari ini bisa ditahan besok nggak? Bisa ditahan 1 tahun lagi nggak? Enggak Pak, pulang ke rumahnya. Suami mam capek, pikiran, tidur, nyenyak. Ibu lagi ngerasain kontraksi, mondar mandir ke WC. Begitu azan subuh di masjid, as-salatu khairum minan naum. Ibu lagi ngelus-ngelus perut, ambil wudhu, sujud yang lama, baca doa al-insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Mulas ngerasain kontraksi. Akhirnya 5:30 subuh ibu mondar mandir ke WC. Begitu ngelihat kaki banyak bener cairan, ngejerit, "Bang!" Suaminya bangun kaget, "Lu ngapa beranak?" "Bukan Bang, ini kayaknya air ketuban pecah." "Buruan mau ke rumah sakit." "Jangan Bang, kita kagak punya duit cash." "Ya udah ke klinik." "Ayo udah Bang." Dibela-belain, nggak punya motor, mesen Gojek. Jam 5:30 mana ada. Betul nggak? Terengah-engah wahnan ala wahnin, susah payah perjuangan ibu ngelahirin anak. Begitu nyampe di rumah klinik, di bidan diomelin, bukan dirawat. "Bapak bukannya dari kemarin ini khawatir Pak istri Bapak kondisinya ses airnya air ketubannya pecah, anak Bapak bisa nelan air ketuban, terlebih anak Bapak bisa nelan kotoran, bahaya Pak, nyawa ini taruhannya." "Udah Dok, yang terbaik." "Iya Pak, ini saya tanganin. Bapak sholat duha dah ama hajat, doain yang terbaik biar sehat istri Bapak, sehat anak Bapak." "Amin." Ibu telentang, ngegang Bu. Nih ada bantal, ada serbet, ada sarung. Ibu gigit pelan-pelan ya. Ibu ngeden pelan-pelan. Tarik nafas. Ngeden. Terus Bu, terus baru pembukaan 4. Terus Bu ngeden yang kencengan dikit, baca sholawat sama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah astagfirullahaladzim Muhammad. Terus Bu, terus ini udah kelihatan hitam-hitamnya. Ini pembukaan 12. Terus Bu, terus baca sholawat Bu, istighfar ngeden yang kencangan lagi Bu. Astagfirullahaladzim Muhammad. Kebanyakan nonton si Boy. Ibu beranak apa ngetrek? Ya Allah, nih Pak perjuangan istri kita. Makanya ini suami kalau memang sayang sama istri, ketika istri melahirkan dampingi. Saya mendampingi istri saya. Anak saya yang pertama lahir, kondisi waktu itu di rumah normal. Begitu ngeden pertama, hidung saya ditarik. Ngeden kedua, rambut saya dijenggut. Ngeden ketiga, alhamdulillah. Istri saya beranak keluar bayi, saya ngeden cepirit tuh. Benar-benar mules saya. Emak jangan tawa. Emak mantunya lagi beranak, ngapa emak yang mundar mandir ke WC? Betul nggak Bu? Mules. Wa wasainal insana
biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Muliakan ibu kita karena beliau mengandung dalam keadaan susah payah, taruhannya hidup dan mati. Betul nggak? Makanya ama orang tua mah kudu sayang, tuh pesan Habib tadi. Karena doa orang tua mah sepanjang masa. Betul nggak? Apalagi doa ibu panjangnya bukan main, beda sama doa bapak. Makanya doa orang tua Kadoa nabi li ummati, seperti doanya Nabi kepada umatnya. Banyakin doa kepada anak, dan anak doain orang tua, berkah hidupnya. Betul nggak? Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, muliakan orang tua kita. Kata guru kita tadi, kita akan mendapatkan kemuliaan dari anak-anak kita kelak, insya. Nah intinya beliau tuh mulia, kita hina. Beliau suci, kita najis. Beliau istimewa, kita biasa. Beliau berlimpah pahala, kita banyak dosa. Hidup indah kalau kita meneladani akhlak Rasulullah. Tapi keadaan zaman sekarang sensitif, makanya saya nggak mau bahas politik. Sebab kata guru saya, politik itu politik, 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 nipu noletik. Kita ditipuin ya sama politik, betul nggak? Ulama diadu domba, betul nggak? Masyarakat dibikin resah, betul nggak? Tapi lihat kondisi zaman sekarang, maka wajib kita memahami politik dan dengarkan apa kata alim ulama kita. Ya Bapak Ibu. Sebab apa? Saya khawatir kalau kita sekarang masa bodoh, nanti generasi kita yang akan ngalamin kehidupan masa akan datang. Lambat laun kita model kayak kita bakalan mati, Pak. Tapi anak-anak kita yang akan merasakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau saat ini kita tidak memilih pemimpin yang beriman, yang bertakwa, yang taat dan patuh cinta sama ulama, maka nanti generasi-generasi kita jangan kaget milih pemimpin hidupnya juga model begitu. Nanti Pak, anak bapak begini, Pak, ya Neng, Mah, ya Neng, Neng mau curhat nih, ada apa? Neng punya calon suami bagus, baik banget Pak, baik banget. Neng abis diajak jalan-jalan ke mall. Iya itu dia. Neng dibeliin gadget, laptop, iPhone sama bebek biar bisa pece, bukan? Duitnya banyak banget Neng. Neng juga makan di supermarket mah. Iya itu dia, supermarket. Udah gitu mama dikasih duit nih, oleh-oleh sama makanan. Tadi Neng pesenin yang baru 2 juta buat mama, 1 juta buat papa, 1 juta. Tajir ya Neng. Emang namanya siapa Neng? Prengki mah. Prengki. Bu, siapa namanya? Bapak nanya si Prengki, agamanya gimana Neng? Belum jelas Pak. Mamanya nanya, emang kenapa sih Neng lu jalan sama si Prengki? Emang yang suka jalan sama lu siapa sih? Si Udin namanya Neng, kemana Udin? Udin mama main marawis mulu. Kerjaannya baca sholawat, ngikut sama Ki Maksum lulu mah. Sering banget baca sholawat badar. Kalau ajan subuh kencang banget suaranya masih Udin. Sering mah namanya ngajak jalan-jalan Neng. Sekitunya jalak ngajan ke pasar malam ya. Itu pun makannya mah gulali. Itu juga Neng yang traktir mah. Si Udin mah rajin banget ibadahnya, cuma kere banget, kere. Sekarang saya mau tanya jujur sama bapak ibu, kalau milih mantu, milih si Udin apa si Prengki? Pret. Yang benar Udin apa si Prengki? Pret. Yang ada. Ya. Jadi nih si Udin apa si Prengki? Ya dah.
Nggak apa-apa si Prengki juga bapak, yang penting tuh Prengki jelas akidahnya kuat, mu'alaf kayak Ustadz Felix Xiao, akidahnya kuat, hafalan hadisnya mantap, Qurannya cakep, berkah hidupnya. Tapi kalau emang si Udin jatahnya kagak ngapa-ngapa, rezeki mah bakalan ngikutin. Yang penting nih si Udin rajin ibadah, kerja keras, sama orang tua kagak perhitungan punya rezeki. Bagi duit Din, mak mah dibagi duit dikitnya doanya udah kepetasan. Ini duit Din, buat siapa? Buat emak. Ilah Din, gue mah girang banget ngeliat duit ini. Sekarang lu bagi duit gue masih hidup, gue bisa ngedoain lu, gue doain ya, doa lu biar doa lu biar diijabah, hajat lu biar berkah, lu namanya punya rumah tangga nanti biar rumah tangga lu berkah, sakinah mawadah warahmah, lu punya istri pilihan jadi istri lu soleha, lu anak-anak juga soleh dan soleha, gampang ngurusinnya, lu namanya belum bisa berangkat kemana-mana biar berangkat umroh, tanya haji, ibadah Mekah, namun haji dan umroh, gue doain cuma bisa ngedoain doang. Sekarang gue cuma bisa ngeratapin lo, gue cuma bisa ngedoain doang ya, lu biar pada berkah, lu biar pada sabar. Ya emang gue juga dulu namanya susah, lu sekarang gue tinggalin kagak bukan harta, gue cuma gue disuruh doain doang tuh. Nenek berkah Din, yang penting mah bagi sama orang tua insya Allah. Tapi anak zaman sekarang kan lupa pak, banyak anak jadi kaya tapi tatkala dia rezekinya banyak, orang tua hanya dijadikan pembantu. Betul nggak? Satu ibu bisa membesarkan 7 anak sekaligus, tapi 7 anak yang mapan ekonominya belum sanggup ngurus satu ibu. Betul? Ketika seorang ibu punya ginjal, mencangkok ginjalnya untuk seorang anak yang berpenyakitan, tapi nggak ada seorang anak yang sehat ketika ibunya sakit mencangkokkan ginjal untuk orang tuanya. Betul nggak? Makanya ini ngiris zaman sekarang mah. Udin biar kuat akidahnya, si Pengki biar jadi mu'alaf. Mudah-mudahan kita dianugerahi keturunan-keturunan yang iman dan akidahnya kuat, insya. Jadi milih si Udin apa Pengki? Ya. Penting kita hadir duduk dalam majlis Ahlul Badar. Indah bapak, ahlak kita akidah kuat. Karena generasi zaman sekarang mah daif, lemah. Kenapa saya bilang demikian? Salah satu pengaruhnya adalah sinetron. Saya kemarin baca di artikel dan ngeliat namanya videonya, ada seorang anak nangis lantaran artis sinetron mati dalam sinetron. Si boy mati nangis. Lu ngapa neng? Boy mati mah emaknya ikut nangis. Boy mati nangis. Ulama difitnah, dicaci maki, bahkan dijadiin tersangka. Nggak ada di antara kita yang nangis. Betul nggak? Tapi artis sinetron mati bohongan nangis. Ini kita sudah menjadi korban tipu dari TV. Makanya tipu. Nggak ada tuh namanya TV yang melahirkan tuntunan, hanya sekedar tipuan yang melahirkan tontonan sekaligus tipuan. Betul nggak? Tipu. Kita ketipu sama si boy. Walaupun sinetronnya udah habis, tuh dia mati cuma naikin rating. Si boy mati gara-gara siapa? Repa. Digodain sama geng Godzilla, ketuanya si Marco. Ya si boy datang menemuin pujaan hatinya, begitu datang berantem, kalah jumlah. Kalah si boy, ayahnya Repanya tahu, nelpon si Rocky. Ya akhirnya Rocky bantuin sama si boy. Boy berantem sama Rocky, menang tuh. Begitu menang boy nitipin Repa sama si Rocky. Ya udah si boy galau naik motor, mati si boy tabrakan. Ini baru si boy bu, belum Mermaid in Love. Makanya jangan bilang hafal. Iya saya nonton, puas. Lu ngedengerin apa ngajak ribut bu? ya intinya begitu deh. Udah malam saya udah ngeheng. Ya. Intinya mencintai Rasulullah jangan setengah-setengah. Siapa yang mencintai Rasul berarti ia mencintai Quran, mencintai Allah dan mencintai ulama, karena ulama pewaris para nabi. Insya
Kita doakan semoga Indonesia dianugerahi pemimpin yang beriman. Kita doakan semoga Jakarta dipimpin oleh yang beriman, dan negara Indonesia dijadikan negara baldatun thayyibatun warabun ghafur, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya bikuni niyatin shalih wa shalihah li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang doa nanti ada dari guru kita. Ya. Saya sebetulnya pengen panjang kalam, cuma ya kondisi fisik saya juga harus dijaga Bapak Ibu. Sama seperti Ki Munawir, kemarin pun beliau berangkat umroh, dan semalam jam 2 saya pun baru pulang dari umroh. Cuacanya di sana ekstrim 9 derajat, apalagi di Madinah. Tapi nikmatnya kita ibadah mengalahkan semuanya. Jadi suara saya agak serak-serak becek ya. Saya doain ibu bapak biar bisa berangkat semuanya. Kemana? Ke Tanah Haram insya. Mau Pak? Kalau bapak sudah mau, Allah mau, nggak ada yang mustahil, betul nggak? Kalau bahasa orang Betawinya mah mau kagak mau harus mau, betul nggak? Kalau bahasa Perancisnya daek te daek kudu daek, daek ente daek kudu daek. Ya, kalau bahasa Hongkongnya gelem ora gelem kudu gelem. Jadi mau kagak mau harus mau. Kemarin ada ibu-ibu berangkat bareng saya dan mintanya berangkat umroh, pengennya sama saya, tapi saya bilang ngelihat dari faktor usia nggak mungkin berangkat umroh. Bukannya nggak mungkin, tapi tanggunglah, haji aja Bu, saya bilang gitu. Nenek-nenek duit dari mana? Tad ada 10 juta nih, saya mau notor umroh sama Ustaz tahun depan biar bisa berangkat. Allah mau, ibu nggak mau bisa berangkat, apalagi Allah mau, ibu mau, bakalan nggak ada mustahilnya. Maka saat itu ibu itu berangkat nyetor 10 juta. Saya bilang, ibu nggak usah nyetor, ibu nggak usah nyetor, ibu tabungin aja. Dengan izin Allah setahun insya Allah tahun besok berangkat dengan ibadah haji, yakni plus, bukannya reguler, harganya 130 juta. Alhamdulillah. Dengan wasilah apa? Dia punya tanah di belakang rumahnya laku, akhirnya dia jual tanahnya, dia bisa nyetor plus harganya 130 juta. Insya Allah mudah-mudahan ibu bapak pun bisa berangkat ke Tanah Haram min haitsu la yahtasib bima syi'ta kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'ul qadir. Berhubung makanan udah dibagi-bagi, konsentrasi terpecah, kita baca Fatihah. Saya minta doanya, mudah-mudahan istri kita bapak yang saat ini sedang mengandung diberikan kelancaran proses persalinannya, sehat ibunya, sehat janinnya, sehat generasi kita, dan juga kita doa sama Allah semoga di antara kita yang sakit sembuh penyakitnya, sehat sempurna, panjang usia dalam taat ibadah. Dan juga kita doakan yang saat ini kondisinya sulit, sakit tak kunjung sembuh, diberikan kesembuhan dan kelancaran, apapun yang menjadi kesulitannya dibukaan pintu jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa buat keturunan kita, generasi kita, semoga sehat sempurna, panjang usia, jadikan generasi qurratu a'yun waj'al muttaqina imama, generasi-generasi yang tidak melawan sama orang tua, yang patuh dan taat, cinta dan sayang kepada Allah, Rasulullah, meneladani akhlak baginda Nabi, dan juga cinta sama ulama, mengangkat derajat orang tua, agama, nusa dan bangsa. Dan kita berdoa untuk Indonesia, semoga Indonesia tetap terjaga ukhuwahnya, dijadikan negara yang senantiasa mendapatkan curahan keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Liridhaillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Mohon izin Ustaz Maksum, para kiai, para ustaz, para habaib, saya enggak bisa ikut acara sampai selesai. Saya mohon izin. Kebodohan, kealfaan, kekurangan itulah pribadi saya. Kebenaran, manfaat itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mencintai Rasulullah adalah hal terindah di dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh
Al-Mukarram Muhtaram Bapak Kiai Haji Cakatarub, meningkat pada acara yang terakhir, yakni penutup atau doa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Hamim Ahmad. Padanya saya persilakan.